Bang Azhar. Enggak, kamu sana be? Enggak. Ini apa namanya? Itu apa? Fikri. Video di mana? Ini kita mulai ya. Boleh? Oke, Muhammad Al Azhar. Bang Azhar Ada. yang selaku owner Retro Kemset Project. Iya. Kita tuh mau Salah bahas satunya. iya, salah satunya. Oh. Siap iya juga. Agak marah orang-orang nih. Jadi mau bahas ini aja Bang, apa? Masalah retro ini budget. Iya, budget. Kenapa masih tertekan gitu ya? Ini apa nama minuman Bang? Dalgona. Dalgona Coffee. Itu dari Kopi Rata Kiri. Pirata Kiri. Ini asli Terus dari manajemennya di Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi pemesanan langsung dari sana langsung ditransport ke sini. Jadi sengaja dikirim untuk masyarakat Nggak Panjang. Mungkin banyak yang belum tahu kan soal Retro Kemset Project ini. Ini kan cafe outdoor kan. Outdoor. Mungkin banyak yang bertanya, bahkan banyak yang pengen, apalagi anak-anak muda kan, banyak yang pengen buka kafe kayak gini. Mungkin banyak juga yang penasaran berapa sih budgetnya gitu. Kalau untuk di budget pertama itu kisaran 134-an juta. 134-an juta. 130. Itu apa aja? Itu kayak barang di belakang ini berapa? Kalau yang di bar belakang itu 7 sampai 8 juta ya. Karena datanya malam hari ini tidak ada bawa. Jadi perkiraan. Pikiran aja nggak Pak? Perkiraan kisaran Ini dari kan lagi 7 sampai bangun 8 juga nih. juta. Itu termasuk 100 berapa? Enggak, bukan. Yang untuk di rintisan pertama itu kan 134 juta. Itu untuk yang ini aja ya, sebelum yang pembangunan yang ini. Sebelum pembangunan yang ini, yang satunya. Kalau yang ini budget 12-an juta atau lebih. 12-an juta atau lebih. Kalau diakumulasi berapa tuh Bang? Akumulasi 146 juta lah. 146 juta sama dengan 150 Berarti juta. owner terdiri dari Kalau untuk sekarang kan kalau dulu tuh 8 orang. Ini termasuk Yuda nih owner, gitu. salah satu owner ataupun founder kalau di sini. co-founder. Tapi tetap kalau di sini hukumnya untuk siapapun itu yang menjadi bagian daripada salah satu keluarga kita yang dulunya pernah ikut berkecimpung di bisnis usaha ini tetap menjadi founder ataupun owner. Tetap kita anggap menjadi owner ataupun founder meskipun sudah di-extend ya. Udah ada lagi di manajemen kita. awalnya tuh ini kan Bang, apa, anak muda tongkrongan biasa kan. Iya, dulu waktu awal terbentuknya itu tuh sering running sama teman-teman kan, sama Yuda, sama Bang Tado, sama Bang Rustam, yang lainnya juga Alan Fikri. Dari 8 owner. 8 owner yang pertama. Lagi Sebenarnya pada itu ada 11. Sebenarnya itu ada 11 orang termasuk Bang Japar sama Mbak Upe. Wih, dulu 11 Ya, Mora, yang lainnya juga dari ada. pecahnya KCHPI kan. Ya, pecah yang KCHPI. Jadi dulu tuh pernah di organisasi KCHPI itu konsentrasinya tuh di lingkup lingkungan hidup, konsentrasinya dalam penanggulangan sampah. Itu konsentrasinya untuk yang pertama. Sebenarnya masih banyak lagi lingkungan-lingkungan ataupun ruang lingkup yang di KCHPI itu konsentrasi banyak. Salah satunya itu Tapi ini kan salah satu kafe yang apa? Yang ciri khasnya tuh musik gitu. musik. Apalagi owner-ownernya sama gitarisnya tuh terkenal juga, namanya Bang Anggi itu ya. Bang Anggi itu salah satu rekan partner lah. Partner salah satu pengisi juga di sini kan. Bang, boleh minum Bang? Boleh. Oke. Yuk, Ini tepat sini bel. ada nugget apa? Ini namanya Sosis, dalgona. nugget. Ini sosis, ya sosisnya sosis yang biasa lah. Cemilan ya, cemilan ringan. Kalau makanan berat apa aja Bang? Nugget. Kalau yang makanan berat itu kalau sekarang belum ada penambahan menu. Kalau yang dulu tuh masih ayam bakar, geprek, terus itu soto dilanjutkan dengan mie rebus, mie goreng. Tapi itu nasi lumayan goreng. lah kan untuk makanan berat kan. Sebenarnya sih kita target yang pertama kalinya itu dari pembentukan pertama kali Retro terbangun itu tuh konsentrasinya kalau di makanan tuh agak sedikit kurang karena kita konsentrasinya bukan di situ tapi di minuman kopi. ya. Di minuman kopi. Nah, kemarin kita ada juga datangin kopi bir dari Banyuwangi. Iya, Banyuwangi, Kapiten kopi bir. Nanti di
cuplikin aja. Siap. Cuplikin aja kopi bir ya. Ada kopi bir. Nah itu kalau sekarang kan lagi kosong. Sebenarnya dari sebelumnya itu, dari pertama kali retro terbentuk itu kopi bir udah ada di sini. Berarti udah berapa lama kafe ini bang? Kafe udah 1 tahun 1 bulan. 1 bulan anak. 1 tahun 1 bulan. Berarti nih konsep yang mau dibangun nih kayak gimana bang? Kalau konsep yang dibangun untuk yang di budget 12-an juta ini sebenarnya sederhana, baik sih. Kita melihat dari masyarakat lah dan untuk memuaskan masyarakat ataupun konsumen yang berkunjung di sini gitu. Mantap. Kalau ini sih konsepnya sebenarnya sederhana. Di bawahnya tuh ada bar, nanti di bawahnya itu juga ada konsumen. Jadi berbaur dengan baristanya juga. Tukang membuat minum lah intinya seperti itu. Kalau barista bahasanya terlalu tinggi karena kita belum ada sertifikat untuk barista. Kalau yang di atas itu konsentrasi untuk konsumen. Nanti itu nggak tahu nanti itu tuh konsepnya bakal kita jadiin lesehan atau tempat duduk. Belum tahu lesehan atau tempat Berarti ada penambahan dana lagi nih. Nah, kalau untuk budget kan dari 10.400.000 sudah temukan. Oke. Belum masuk gaji tukang itu. Wih, mantap. Itu 12 Oke, juta. ini kan udah berdirinya kan 1 tahun dari dana modal 100 berapa 134 dan ya. 134. Itu banyak mungkin banyak yang bertanya apalagi orang-orang Nipan anak mudanya kan. Mungkin ngira bahwa owner ini orang-orang yang berduit itu. Oh enggak juga. Minim budget semua ya. Meminim budget karena kebiasaan dari teman-teman itu kebanyakan mereka yang hobi nabung. Mereka yang hobi nabung. Alhamdulillah. Jadi mereka-mereka yang terorganisir dari sebelumnya di KCP itu memang orang-orang yang menurut aku tuh punya kayak ambisi diri sendiri dan itu harus ditolak ukurkan dengan mindset yang berbeda-beda. Kita jadikan satu di sini. Di retro. Itu vintage retro gang. 100 berapa 100 iya. 134 itu gimana ya? Mungkin ada yang sebagian orang yang mengerti bisnis masuk akal, Bang. Mungkin ada juga bagian pemuda-pemuda yang sering nongkrong di jalan gitu ya. Iya, apa aja gitu. Thank you. Apalagi ya. Apalagi sekarang kan barang-barang kan mahal, wajar sih. Kalau gua sih mungkin mikirnya wajar. Kalau untuk pertama ya, kita habisnya tuh di Bata sih. Itu habis itu. Di Bata emang. Kita habisnya di Bata. Berapa ribu itu? Kemarin itu hampir 4.000-an. Lebih ya? Wah, lebih. Mungkin lebih. Karena yang di lingkaran yang kita dudukin sekarang ini, di atas kita di bawah kita ini tempat kita duduk itu nggak tahu ya ada berapa bata yang di sini, belum lagi yang di lingkaran di sana. Karena ya pikir aku iya. Konsepnya kan kita pengennya itu selain daripada seni yang kita tunjukin, kita tuh pengen retro tuh ada kayak ini kesannya mewah gitu, ada yang ini ada bentuk-bentuk ini terus segala macam gitu ya kan. Terus juga dan masukan kawan-kawan dari 8 owner ataupun 11 owner yang sebelumnya terbentuk itu tuh memang orang-orangnya lebih signifikan ke arah yang ke biarlah vintage, biarlah dia klasik, yang penting kesannya tuh kayak bisa dinikmati oleh konsumen yang lain juga. Jadi bukan klasik baik gitu nah, tapi kesan mewahnya juga ada gitu. Oke, kayak retro ini kan terkenal dengan kreatif, dengan suasana yang Alhamdulillah kayak wow gitu. Ini otak-otak siapa gitu? Otak 8 owner lah. Kalau yang di situ bukan personal, bukan pribadi atau bukan tujuan natural dari personalnya, bukan, tapi konsentratnya lebih ke 8 owner yang memikirkan ini loh gitu, kreativitasnya ini loh gitu. Nah, komitmen sih tentang masalah kreativitasnya seperti ini loh gitu. Jadi komitmen dan konsistensi yang ada itu ya kita pertahankan sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, gue mewakili ini aja sih, mungkin banyak yang bertanya kan. Lagi ini lampunya banyak nih. Watt. Iya, watt. Masalah watt, terus masalah apa? Bahan-bahan pokok untuk setiap hari yang dibelanjain gitu. Kalau bahan-bahan pokok setiap hari yang dibelanjain produktif itu kalau rame. Dan juga kan ini kan terkenal murah, termasuk murah. Sedangkan ini ya, ini berapa, Bang? Kalau di Provinsi Banyuwangi ini 18. Enggak, di sini aja.
Kalau di sini 15. Sini 15 ya. Ini setahu gua ini kalau di kota-kota di kafe-kafe kayak ya 25, Bang. 25. Ya. Ini cuma 15.000. Jadi selain daripada kita yang menikmati hasil daripada jadi payah, konsumen juga harus menikmati itu. Apa yang harus kita berikan ke Iya, masyarakat. dikasih pemandangan yang bagus sama makanan yang murah. Geprek berapa? Soto. Kalau soto tuh ada sih di catatan menu kalau nggak salah. Kalau soto tuh sekarang tuh harganya 20. Kalau yang geprek sama itu 20 juga. Kalau di itu ayam sama bakar, sih, lumayan. ayam bakar pokoknya semua rata. Karena kita targetnya sebenarnya Berarti tuh nggak ada yang lebih dari 20.000 itu? kalau untuk saat ini belum. Belum. Dari pertama kali dibuat retro itu belum ada yang Ya, sampai barangkali 20 kan budget mungkin 20 ke atas. Banyak yang kayak takut mahal, ntar Enggak. makan mahal gitu. Aku jamin itu Kalau bawa uang 50.000 satu orang banyak puas itu. puas. Dapat 2 kali makan. Pasti puas. Iya. Karena kita juga ada sistem kayak langganan gitu juga. Karena kebetulan kemarin bukan kemarin tapi emang dari pertama kali dibentuknya retro itu sampai di hari ini 1 tahun 1 bulan itu ada konsumen yang memang sering bolak-balik sore. Gitu, yang sering netap minumnya di sini. Nah, itulah dia Om yang di Pemusiran. Kalau kita sering manggilnya Om Pemusiran. Om Pemusiran datang tuh. Nah, misalnya datang belum ada buka, misalnya belum ada open kan, jadi langsung gitu komunikasiin. Jadi pelanggan itu tuh saking antusiasnya dengan kita, ya kita berikan yang terbaik juga, ya, seperti itu. Kalau untuk masalah di budget sih seperti itu. Kalau untuk di harga kayak makanan ini, terus juga di minuman, dalgona atau kopi rata kiri, manajemen kopi rata kiri, terus juga di retro itu sendiri, baik itu di minuman mocktail, terus juga di kopinya, robusta, arabica pun kalau misalnya kita produksi itu gitu, nah kita kasih harga-harga yang memang sama rata, meskipun harga yang sebenarnya dari kopi itu tuh berbeda, gitu. Berarti kafe segede ini ada ini nggak? Kayak apa? Ya, endorsean yang masuk nggak? Belum, kalau sampai saat ini Kalau ada yang mau endorse kopi, biji, mesin apa, boleh iya, lah nih. boleh. Nih. Ditunggu sih dari PT Indo Brastara Jakarta. Iya. PT Indo Brastara Jakarta itu tuh dia konsentrasinya di Ferrativero. Itu produk mesin di Ferrativero Italia. ya. Ya, Ferrativero itu Orang produk banyak mesin memang di Italia. kenalnya Ferrativero sih. Dan tadi masalah listrik nih, itu per bulan atau per minggu, Bang? Kalau minggu Mingguan. sih kan Yuda tahu tuh kalau untuk untuk masalah awal kan dulu tuh Yuda salah satu owner itu sering produktif untuk ngisi ulang terus gitu. Itu per minggu berapa mana? 100 ya. 100 Berarti 50 sih 50 sampai 100 tergantung dengan pemakaian daya. Kadang kan kita kalau bisa seandainya hujan kan di order kan tutup. Jadi Nah iya, daya kalau agak masalah sedikit hujan nih, ini kan udah dibangun juga nih yang indoor lah. indoor, jatuhnya indoor outdoor sih. Yang di bawah indoor, yang di atas tuh setengah-setengah. Setengah outdoor indoor gitu. Karena masih ada yang bolong kan. Belum ada selesai dah, belum ada. Berapa selesai. persen nih, Bang? Kalau ini 60%. 60% lah. Masih 60%. Ini lampu-lampu kuning ini 5 wattan kan? 5 watt. Kalau yang di lampu daya tuh kalau kita bisa hemat lagi tuh kita hemat lagi gitu. Nah, karena kalau konsep di lighting ini kan kita menyesuaikan MCB kita juga. Sebenarnya kan kalau ampere kecil kan masih sanggup lah kan? Masih. Cuman- Mesinnya, Iya, mesin mesin kopi. kopi ini yang berat. Nah, mesin kopi, grinder, terus belum lagi dengan pemakaian alat listrik yang lain. Kayak contohnya di kopi rata kiri itu, pakai lighting juga, pakai adaptor juga, terus juga belum lagi di live musik. Oke. Ya kan? Oke, jadi ini masalah bikin minuman, makanan itu siapa? Bagian siapa? Kalau yang di Minuman dulu dah. kalau di minuman ya, konsentrasinya kalau di Mokhtar sama Milesek itu ada Bung Fikri sama Bung Rustam. Keren. Kalau yang di kopi itu alhamdulillah saya sendiri. Kalaupun kalau misalnya saya enggak ado, itu kadang kru. Itu oke. Itu bikin sendiri kan? Yuda buat video oke banget. Owner yang bikin sendiri. Ya. Itu belajar atau otodidak gitu? Sebenarnya otodidak. 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 Dari pas pertama kali dibentuk. Nah, ini salah satu pembelajaran buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Pekerjaan apapun itu usahanya, belajar diri sendiri, pelajari dulu diri sendiri. Dari Untuk memahami apa nih yang harusnya kita buat gitu, nah, untuk diri sendiri gitu. Nah, pertama tuh itu dulu. Yang kedua, saya terrealisasi itu ketika kita mempelajari sesuatu tekuni.
pada saat kita udah berhasil untuk menekuni itu, maka pada saat itu pula keberhasilan itu secara tidak langsung tuh ada, dan kepuasan untuk diri sendiri itu ada gitu. Nah kan kalau orang bilang kan kita dari from zero to hero, kalau aku pribadi itu from hero tapi jangan sampai ke zero gitu loh. Jadi kita pertahankan dari hal yang kayak semestinya harus kita pertahankan, dan yang dipelajari itu bukan dari hal-hal yang kayak oh ini udah tahu nih, udah berpuas diri di situ bae dan udah stuck di situ bae, itu tidak seharusnya seperti itu gitu. Jadi harus tetap selalu belajar. Kan manajemennya seperti itu, top, middle sama lower. Ini kan termasuk kafe terbesar juga deh. Alhamdulillah. Tanyap Timur kan? Tanyap Tanyap Timur. Kalau Jambi ya banyak sih. Jambi banyak. Tanyap Timur. Maksudnya gini bang, ada nggak support sistem dari ini pemerintah gitu? Kalau support ya Ya. dari pemerintah itu sendiri, alhamdulillah kita komunikasian terus sama, kebetulan abang saya bang Keluarga. bisa dibilang seperti itu, udah kayak saudara. Karena dekat ya. Iya, karena begitu dekat ini. Memang ada circle teman tuh kayak keluarga gitu. Dekat. Kalau ini abang tapi tidak saudara gitu loh. Tapi hubungan emosionalnya dari orang tua ke orang tua gitu loh, seperti itu. Jadi diteruskan dengan anak-anaknya gitu. Nah, kalau kebetulan sekarang itu kita kerja sama sistem communication-nya sama Kabid Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, itulah dia Bang Ulfi. Nanti Bang Ulpi yang support terus ini. ya alhamdulillah. Kemarin Kalau kan untuk bikin ini kan acara vokal solo. No. Vokal Itu solo pertama. dibantu atau gimana? Memang dari Banyak yang bantu dari Puang Haji, mungkin walaupun tidak budget, beliau ya mantap nak gitu ini segala macam. Terus juga dari Kabid Pariwisata alhamdulillah. sebelum buka ini juga konsultasi juga sudah setempat ya? konsultasi dulu, karena kita tidak berani untuk buka karena kan waktu itu zaman covid. Oh, iya. Itu Bulan berapa tuh? lagi bulan 11 bulan 12 Sebelum tahun tanggal baru berapa emang? itu tuh tanggal 26-an kalau tidak salah kita start audisi, dan alhamdulillah itu Berapa orang yang daftar bang? 18 12 orang. Berapa hari tuh? 2 hari Nah, itu termasuk ini juga kan? Mungkin bagi owner tuh suatu apa? Marketing lah kan? Suatu marketing juga. Mungkin betul. dari pikiran abang juga atau gimana? Kalau itu sebenarnya tuh kita dari jam 10 malam itu setelah kita tutup kafe kan udah close, kita percepat close jam 10 pagi itu teman-teman dari owner terus juga dari kru Air itu mereka kumpul dulu, kita presentasi terkait masalah kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Kalau misalnya seandainya di akhir tahun kemarin kita di Vokal Solo, mungkin di tahun ini yang agak sedikit berbeda gitu. Karena kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Lipa Panjang. Terus juga sebagai Ketua DPD APPRI Asosiasi Pelapak Pemulung Republik Indonesia Cabang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinaungi oleh DPW Provinsi Jambi APPRI. Nah, lanjut lagi, kalau untuk di support list itu dari Kabid Pariwisata, dari Kak Dila, dari Om Romi, ke Bupati kita, terus juga dari teman-teman yang hobi nongkrong, terus juga dari banyak orang yang legislatif maupun eksekutif itu banyak yang Berarti support kita. kedepannya mau bikin apa lagi nih bang? Kita Kalau kan retro ini kan ya pasti ada jebrakan-jebrakan yang baru gitu. Yang insya Allah mudah-mudahan yang karena mungkin sampai orang Lipa Panjang nih kayak mengakui bahwa anak retro nih kreatif gitu, dan kayak gimana, bukan pemuda-pemuda sia-sia lah gitu, bahkan waktu mudanya diluangkan untuk berkreasi gitu. Mau bikin apa nih bang? Kalau di Debrakan itu kalau sampai sekarang belum terpikirkan, tapi kalau untuk secara personal ya, kalau untuk dari diri aku sendiri itu mungkin ada beberapa. Berarti ini konsep hampir yang setengahnya dari ini otak-otaknya abang ya? enggak juga. Ya maksudnya ya banyak ini juga sih dari abang. Alhamdulillah, Boleh lihat insyaallah. dari tadi banyak abang yang ini. Mungkin teman-teman yang lain kan Support juga, pasti ada. Kalau di mindset pasti nyumbang. Dulu daripada materi mereka bisa nge-support lebih juga di pemikiran, karena saya salut dari cara berpikir sih. Kalau aku sih di situ oh ya intinya itu seperti ini juga sih, dalam berteman itu
jangan pernah menilai ataupun mensosokkan diri itu lebih dari teman-teman yang lain. Oh, siap. Terlebih dahulu untuk kayak oh ini pemerataan nih. Kalau misalnya seandainya aku berteman sama Yuda, misalnya seandainya seperti itu kan kita kan agak ya gimana. Tapi iya pemerataan itu dan pemikiran-pemikiran itu yang aku pikirkan gitu. Dan itu menjadi tolak ukur aku sebenarnya dalam berteman. Seperti itu sih. Benar, Memang harus. kalau loyalitas tanpa batas itu harus. Ya. Itu harus. Karena berteman pun juga kita tidak memungkiri banyak hal-hal yang harus kita lalui bersama dan itu salah satunya itu materi itu harus juga gitu untuk menopang apapun itu kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita lakukan. Misal seandainya oh ini nongkrong malam ini siapa yang bayar gitu. Nah terus juga kalau yang kita buat usaha ini siapa yang jadi tonggak ataupun pondasi yang pertama gitu, nah untuk di tempat kita bersender gitu. Nah, jadi seperti itu sih. Sebenarnya kalau dari aku tuh udah ada terlalu banyak. Intinya dari manajemen yang pertama di Retro itu yang aku harapin tuh sebenarnya bukan income-nya, tapi keseharian kita yang selalu bersama itu sih. Oh, iya, Itu prinsip Iya. itu prinsip dari pertama kali Karena kita buka Retro. masa muda nih waktunya pengen main sama teman, cuman kalau kerjanya beda-beda tuh susah. Makanya dibikinlah kafe sebuah usaha ya, biar bisa bersama hampir tiap hari dan ada income gitu. Kalau income jelas kita ada target. Nah, Itu tidak dipungkiri. Cuman terlebih lagi kita tuh kayak kalau aku sih personalnya seperti itu. Memang kita memikirkan impactnya itu seperti apa. Kita buka usaha seperti ini tuh impactnya bakal seperti apa. Terus juga baik atau buruk, kita positif atau negatif gitu. Kalau misalnya saya negatif buat aku, udah diri aku sendiri aja gitu. Jangan teman-teman aku, udah. Kalau aku sih kayak gitu. Tidak ada yang hal-hal yang lain aku pikirin tuh daripada itu tuh dah. Karena alhamdulillah Allah pun juga ngasih rezeki yang lebih di luar sana. dan ini kan lokasi kafenya nih, ini bagian lumayan dalam ya, bagian ke darat ya, Iya. dari pusat pasar macam kecamatannya. Ini lurah 1 lurah 2 Bang? Lurah 1 oh di Lurah bagian 1 ya. kalau di seberang sana. Nah, ini lucu nih di sini nih. Pembatas. Iya, perbatasan. Jadi kalau di jalan itu tengah-tengah. Iya. Jadi kalau di sini bagian sini ini termasuk lurah 1. Kalau yang di sebelah sana lurah 2. Nah, mungkin Hampir masuk di desa kawan-kawan Bunga banyak Tanjung. yang bertanya ngapa ndak dibikin bagian di tempat rame macam di pasar, di pusat-pusat dekat rumah-rumah camat gitu. Banyak. Sedangkan abang kan ada Lokasi. lokasi tuh di dekat situ tuh. Kenapa nggak di situ aja? Kenapa harus bikin sini gitu? Mungkin ada alasan. Karena gini sih. Mutiara walaupun dia dicampuri dengan kotoran-kotoran, kalau dia mutiara tetap mutiara. Mau sebaik apapun itu tetaplah menjadi baik. Tapi kalau misalnya seandainya ada sesuatu yang kayak dia tidak berharga, mau dia jadi berlian yang tetap tidak berharga gitu loh. Jadi seperti itu, ada filosofi yang seperti itu. Aku kurang bisa untuk ngepribahasain itu, tapi intinya seperti itu. Filosofinya seperti itu. Kalau aku sih alasan personal ya pengen ngebangun di sana, cuman ya tergantung lagi dengan manajemen yang ada di Retro itu sendiri. Ada niat ini bikin cabang Ada atau bikin apa nama Retro. nama lain. Oh, nama lain. Kalau manajemen sih kebetulan gini. Kalau di Retro itu kan ada kopi rata kiri. Nah, itu kan alhamdulillah itu privater sih. Kalau untuk diri aku sendiri itu aku konsentrasi banget di situ. Nah, cuman kalau untuk Rata kiri ini kan belum ada kan di Jambi kan? belum sama sekali belum ada. Cuman di Sama sekali belum ada. kecamatan di Papayang. Aku jamin itu belum ada di Provinsi Jambi. Terkecuali kalau ada yang baru ya dan aku tidak tahu nih, mohon maaf. Mohon maaf. So, gue selama di Jambi juga belum pernah yang namanya kopi rata kiri. Dan gue cek di Google Map pun juga nggak ada gitu di rata kiri. Nya sosis kima. Nyambe lah. Nah, buat belakang Mas Badi. Dari 8 orang tuh ada Tuh Fikri. APM tangguh. Program kontra bentar lagi. Iya. Dari 8 orang emang kemana ya? Budak-budak doang. Budak. Kalau Orang-orang. Pala rata-rata dari
founder di Retro itu punya pekerjaan lain selain daripada internal ini. Berarti yang steady di sini siapa aja? Kalau stay di Berapa MIPA sekarang itu ada 4 orang. Sekarang itu ada aku, terus juga Fikri, ada Alan, ada Bang Rusam juga. Kalau kebetulan hari ini tuh cuman ada Fikri, Alan lagi sakit, terus juga Bang Rustam lagi ke laut. Bukan ke laut sih bahasanya, lagi berniaga ke Iya. Dabo ya. Niaga zaman Dagang, dulu. yo, dagang gitu loh. Ke- Jadi sekarang tuh cuman 2 orang yang udah di stay di kafe. Alan lagi sakit. Nanti kalau udah siuman nanti baru kita ajak Berarti lagi. 4 orang lah, Kak. 4 orang. 4 orang yang stay, satunya lagi di Sisanya lagi kerja semua. iya sih sana lagi Lihat kerja tempat. semua Itu termasuk aja Yuda. dibikin usaha masih kerja tempat lain karena ada kesibukan lain sih. Namanya orang mungkin harus punya beberapa income dalam waktu 1 bulan, nggak mungkin Yes. masukin satu ini aja. Karena Abang aja kan punya usaha lain kan. betul, alhamdulillah. Jadi sebenarnya sih karena terbentur dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar ya, kadang itu Retro tuh agak sedikit tidak terawat sih kalau bahasa aku seperti itu. Nah, kita usahakan tuh. Kalau aku sih bukan berpikir keras dalam artian aku tuh wow, enggak. Yang diatur kayak mana caranya yang diatur tadi walaupun tidak berjalan sesuai dengan apapun itu rencana kita atur kembali gitu loh. Jadi aku tuh kayak gitu berpikirnya. Kalau misalnya seandainya ini manajemen yang sekarang ini agak sedikit flat ini, ada agak sedikit kurang nih, kayak follow up terus kita nengok-nengok di kondisi kafe-kafe yang lain, ada ya kafe-kafe yang lain yang ada di Kecamatan Nipa Panjang. Ini udah ada perubahan, ini ada ini segala macam. Kalau aku konsentrasinya bukan melihat itunya tapi kebutuhan konsumen gitu loh. Jadi SDM dari masyarakat apapun itu yang mungkin ada suara yang di luar sana untuk masuk ke telinga kita, ya kita usahakan untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Itu sih kalau aku konsepnya seperti itu. Prinsipnya tetap kita tidak mencari income lebih di sini, melainkan daripada kalau misalnya saya nanya balik luar dari, kalau misalnya saya kerja di luar nih, balik lagi ke sini, ya udah kita kumpul di Retro gitu, udah kayak gitu sih. Kalau konsep aku tuh prinsipnya dari pertama tuh kayak gitu, karena aku sangat-sangat berpegang teguh dengan pendirian ataupun prinsip yang pertama. Oke, kembali lagi nih ke kafe nih, soal kafe nih. Ini kan minuman kan banyak kopi nih. Mungkin banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen nongkrong tapi minumnya kopi. Ada solusi nggak? Maksudnya gimana nih? Misalnya ibu atau bapak yang punya penyakit mah kan? Itu kan nggak bisa minum kopi. Ya, enggak. Sebenarnya gini sih. Sebenarnya gini, kopi itu ada 2 jenis, Arabica sama Robusta. Ini kalau salah tolong dikoreksi ya. Karena juga komen lah. ya, di komen gitu. Jadi maksud aku dari 2 jenis itu ada memang fermentasinya untuk nyerang ke asam lambung. Iya. Ada kayak berarti emang ada kopi yang enggak pengaruh dengan mah. ada kopi yang tidak berpengaruh dengan mah dan asam lambung. Kopi jenis apa tuh? Arabica. Oh, Arabica ada. Arabica tuh enggak, bukan Arabica tapi Robusta. Robusta tuh enggak pengaruh mau asam lambung, mau apa segala macam enggak pengaruh di situ. Tergantung robustanya tuh ada yang berapa persen. Ada yang 40 sampai yang 70%. Biasanya seperti itu. Karena apa? Kebanyakan kopi atau campuran lain? Produk kopinya Memang itu sendiri. kopinya sendiri, memang dari bijinya itu. Dari bijinya. Jadi ada tuh di Robusta tuh 70%. Oh, ini 70%. Oh, ini jangan dulu gitu. Nah, untuk yang di asam lambung sama di mah. Karena kan kita kan ada produksi Robusta itu dari Banyuwangi, alhamdulillah itu dari BPOM juga sudah disahkan dan halal, alhamdulillah, dan itu sudah terlegalitas. Legitimasi lah gitu, udah terlegitimasi. Itu kopi yang bukan di ukuran 70%, tapi melainkan daripada 40%. Jadi semua kalangan bisa, dari bapak-bapak, ibu-ibu, terus juga dari semua bisa minum kok itu. Nah, kalau mah itu kan itu hampir merata, semua orang mah. Beda sama malas. Bahaya tuh. Penyakit dalam itu. Gak bisa dihilangin itu. Gak bisa hilangin. Kecuali diri sendiri itu obatnya. Salah budget nih. Budget udah 134 juta. Tambah lagi bangunan yang baru nih. Ini kan 12-an juta. Ini belum semuanya ada. Kalau tapi untuk dengan budget yang sebesar itu mungkin ya lumayan bang, bukan lumayan sih, wow sih kalau untuk kafe segede ini. Karena
kayak kalau datang sini tuh kayak refresh gitu. When we can get up, Siap. never give up, never surrender. Jadi gini sih sebenarnya gini. Untuk pengusaha-pengusaha, ya bisnismen itu dia tuh ternyata dia bukan di income-nya dulu yang dikejar gitu loh. Aku nih sudah bisa buat apa dulu gitu loh untuk mendapatkan hasil. Ya banyak orang yang bikin Seperti usaha itu kan. kok nggak ada untungnya gitu. Pernah dengar bahasa tuh berani rugi? Iya. Nah, kunci itu harus rugi dulu emang. Mau 100 juta, mau 200 juta, tergantung dengan usahanya. Nah, balik-balik lagi itu poin pertama tuh harus rugi. Iya. Yang kedua, setelah kita udah rugi, yang kita jual, mohon maaf. Yang kita jual kira-kira tuh daya tarik ataupun target kita dari anak-anak sekolah. Misalnya kalau kita kan konsentrasinya di kopi nih. Iya. Terus yang di tongkon-tongkon kayak gini kebanyakan anak muda, terus juga ya orang tua ada juga, ado. Nah, itu dari yang kita jual itu kira-kira tuh bisa enggak untuk mengimbangi hasil pengeluaran kita. Gitu loh. Jadi ketika kalau misalnya kita sudah mengeluarkan modal yang pertama tuh sekian banyak, di income harus kita punya target gitu. Kita tuh harus punya target di situ. Target itu harus sih. Mau itu 1 tahun. Aku jujur, kalau untuk di retro itu pendapatan per bulannya kalau untuk bulan pertama itu Yuda nih tahu nih, itu di buku resentase kan udah aku laporan keuangan. 46 juta. 46 juta. 46 juta itu dari 1 bulan pertama. Penghasilan bulan Itu di pertama. retro. Kalau sekarang nih ini kan udah jalan setahun nih. Kalau sekarang kira-kira berapa income per bulan ya? Kalau untuk income per bulan sekarang itu rata 5 sih. 5 4 3 sih. Kalau lagi sepi-sepi nih itu 3 juta tuh bersih. Lagi kemarin kan musim penghujan kan. Penghujan. Namanya cafe outdoor gitu. Tapi kan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kalau hujan-hujan gini gerimis kan. Kalau gerimis kan orang udah mager mau keluar. Kalau itu sih terkendalanya karena kita jauh sih. Jauh Pertama itu, kedua itu outdoor juga kan. Jadi ya biasa lah kan kalau di menua kopi, kalau yang lagi hits itu Tapi mereka kan outdoor juga. di Nipa Panjang kan, di Nipa Panjang itu kafe ini udah didatangi sama Bupati apa? Wakil Bupati Lingga, Bupati Tanjab Timur juga ya. Bupati Tanjab Timur next insyaallah mudah-mudahan dalam waktu yang Kemarin dekat. wakil udah kan? Wakil udah, Berarti bupatinya aja yang belum. Bupati belum. Tapi pernah datang cuman nggak jadi. Kadilahik udah, Kadilahik dari Kabit Pariwisata udah, terus juga dari pihak Perindak nah ke Trans banyak. Bupati Lingga kemarin? Wakil Bupati Lingga. Wakil ya. Soalnya kemarin pernah Mbak Neko. Nanti di-share ini. Di-share ini biar tahu kan. Kemarin kan juga ada tuh Bang yang masalah video gua yang apa tuh ya? Masalah sama Omarino. Yang sampai Bupati Lingga ini yang komentar. Mas Uga jangan komentar lah. DM ke ya. Gua mau balasnya juga gimana itu. Ada kontak nomor nanti share ke Yuda. Enak kok orang. Iya, sosialisasinya tinggi, jiwa mudanya wah luar biasa. Itu Bang siapa nama Bang Re? Kalau nggak ada kegiatan dia bisa lah kita undang lagi. Bisa. Kita undang main sini. Insyaallah ke Cafe Retro ya. Bisa. Itu tujuan dari sini ngapa Bang? Emang khusus ngeliat retro atau ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain. Beliau ada kunjungan kerja atau sosialisasi atau silaturahmi lah ke bupati kita di Tanjab Timur. Kalau tidak salah waktu itu pas pertama kali beliau datang itu disambut dengan senior kita. Berarti emang ada tujuan juga lah pengen ke retro. Sebenarnya dari senior kita sih yang ngarahin. Oh, senior kita yang ngarahin dari KCHPI itu. Oh, siap. Jadi suatu Bang kebanggaan. Doni, Iya. Bang Bambang, Lagi nih, Om Firdaus, semuanya. Assalamualaikum. Kalau bulan puasa nih kan itu bukanya jam berapa Bang? Itu kan kendala banyak untuk orang muslim nih. Bulan puasa di tahun kemarin itu pernah dalam 1 hari itu dapat 8 juta loh income sini. Iya. Serius. Gue gelabakan aja. Tanya sama Yuda lah. Kalau serius ini jujur dari hati yang paling dalam dulu itu merasa kehilangan banget kalau Yuda tuh udah pindah ke kampung laut. udah balik ke pekerjaan yang lain. Sebenarnya tuh udah kayak wah ini ekonomi kenapa sih. nih? Wah, Ekonomi. iya gitu kan. Jadi maksud aku salah satu partner yang baiklah. Dulu tuh sampai ngeladenin apa? Berdua sama Yuda tuh pernah Pernah. gempar-gempur.
luar biasa. Sampai banting tulang, sampai demam. Iya, yang Dia- lain juga iya. kayak gitu, kayak Bang Rustam. Pernah itu, yang kan kalau waktu misalnya bulan kita puasa ada- noh, yang kita ngeladenin berapa? 300 orang ya? Gue hitung-hitung Itu 300 kurang orang. lebih itu. Kurang lebih. lebih. 300 orang itu. Dari jam sore jam 5 lah, jam 5 jam ya. 5 sore kalau itu udah. prepare-nya kita dari jam 2 masak-masak kan. Ya, karena jam 2. bookingan itu wah 300 porsi. Jam 4 kita bentangi semua apa yang di apa? Nggak ada lagi tempat Iya. di sini sampai itu buat Ada yang meja duduk lagi. duduk di lantai sini nih. Ada. Gila. Ada yang duduk di pensi. Ih, sampai ada yang ke dalam rumah. Ada ke dalam rumah. Keren-keren. Itu luar biasa itu. Rasanya tuh kayak apa gitu ya, kayak Nggak tahu ya bos, dah kalau di bulan puasa ini dah ya. Iya, bulan Belum tahu. mungkin nih akhir puasa nih mudah-mudahan rame. Insya Allah mudah-mudahan. Nih, buat kalian juga yang mau booking nih, tuh anak-anak NIPA nih. Iya. Dari Jambi juga boleh kalau mau datang jalan-jalan juga kan. Apalagi kalau lebaran kan banyak yang pengen ke Berhala. Ah, Nih kafe retro nih. Insya Allah kita siapin homestay. Nah, Kita siapin homestay. aman. Untuk yang di luar Jambi kita siapin homestay, terus juga untuk di teman-teman angkatan, siapapun itu, pokoknya ketika udah di Nipah, yuk di sini gitu, bukbernya di sini kita rame-rame, kita sosialisasi, kita ngumpul, kita diskusi, kita ngopi pintar, gitu, nah kan ngobrol pintar, gitu maksudnya. Jadi semua teman-teman yang mau berkunjung di Retro itu insya Allah nanti kita ada promo kok, ada promo untuk minuman. Jadi udah murah, kita murahin lagi. Udah murah kita murahin lagi. Itu aja sih yang salutnya tuh untuk para owner. Mau apa? Melayani dengan Baik, bos. insya Allah, mudah. Penilaian orang lah kan, karena juga banyak sih dari kejadian-kejadian. Ini udah pernah sampai apa ya? Selek. Temperamennya naik, bahaya nih yang kayak gitu. Bukan gini bang, memang salah salah aku sih. Dia mesennya lemon, yang gue bikin melon. Gue lupa yang mana lemon sama melon. Iya benar. Jadi karena orang rame tuh, Karena jadi, rame sih, iya, karena karena rame. rame. Jadi pesanannya lemon tuh banyak. Gua nggak tahu kalau lemon tuh habis atau apa. Habis atau gimana? Iya. Jadi gue bikin melon, tapi dianya ya mungkin gua udah minta maaf tapi orangnya itu Tapi gua nggak nyalain dia juga. rata-rata gini sih dah. Ini di luar daripada pembahasan kita sih. Iya. Ada satu hal yang menurut aku ini retro kebentuk tuh bukan mudah loh. Itu satu tuh. Itu satu. Yang Kalau mau kedua, dibahas tuh, aduh. itu jangan kita bahas di sini. Itu yang kedua, orang-orang yang di retro tuh hebat-hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kreatif, ya kreatif itu. Yang hebat itu pokoknya hebat lah. hebat juga. Tanpa dirinciin satu-satu, itu yang kedua. Yang ketiga itu apa ya, di retro itu dua daripada pikiran aku yang awalnya dibentuk tuh dalam konsep yang seperti ini. Gitu loh. Dan yang buat aku tertegun dan berprinsip yang pertama, kembali yang ke prinsip yang pertama, harus konsistensi, komitmen, berkreatif. Itu tadi sih, karena aku ditemenin sama orang-orang yang insya Allah hebat-hebat semua nanti ke depannya. Itu sih poin ketiga. Nanti kalau misalnya ada jabaran-jabaran yang lain aku kasih tahu juga. Dulu kalau seselek apapun kita Ada solusi. sekesal-kesalnya apapun kita tetap Bang ya, Hari, iya, tetap care. Bang Hari, Bang Tetap Mul, siapa lagi? merangkul itu. Bang Mul, Bang siapa ya? Yuda, Bang Tado. Iya. Dulu kan masih- aku Fikri Rustam Alan, Dulu kan 11 orang tuh. Bang Japar, Amba Upe. 11 orang tuh. Murah. Itu sebelum kejadian bikin grup kita kan. Ada bikin grup. Ketiga tuh kenapa ya bisa keluar ya? Em, Mungkin pertanyaan juga nih. Iya nih, gini, tiga orang. Tiga orang itu mungkin ada satunya yang waktu itu si Mora ya. Si Mora kan waktu itu ke Medan. Teman-teman tuh udah produktif untuk kerja, tapi beliau untuk mau menambah budget itu Oh, Mora ya. ya itu kan agak sedikit apa, ada private sih sebenarnya pembahasan kalau untuk masalah Mora. Kalau Bang Japar sama Amba Upa ini alasannya ada pekerjaan yang lain sih. Ada pekerjaan yang lain yang harus mereka kejar dulu. Itu Amba Upa sambil apa sampai jual motor loh dia tuh. Iya. Demi ke mana Ini? kemarin itu? Jakarta ya. Dia organisasi kan. Luar biasa. Dia udah organisasi luar Sampai ke ini kan ke daerah timur ya. Ke Maluku atau apa? ke kalau nggak salah di PON kemarin di Papua tuh dia di situ tuh. Iya, PON Papua kalau nggak salah kemarin postingan di ya. situ di Ambupa kan? Iya Ambupa. Kalau Bang Japar ini belum tahu nih communicationnya kayak mana.
Kalau untuk Dia sampai masih sekarang belum ada komunikasi sih aku. Baik itu secara private Dia emang orangnya privasi bang, payah. Emang privasi dia nih. Iya benar. Kalau kita tanya tuh dia jawabnya sekedar aja kayak nggak ada basa-basi. Kayak kita kan udah care ngobrol saling tanya. Kalau dia nggak, kalau dia nanya pun kita bingung dia nih bercanda atau gimana. Memang orangnya privasi ya. Pendiam. Retro itu ada manajemen Econet. Jadi ada produk-produk UMKM di luar sih. Kayak kemarin tuh ada keripik Oh, Batanghari. ini UMKM ya? Bukan, kalau ini proyek. Proyek. Ya UMKM mana? UMKM nggak ada di sini sih, ada di rumah, belum ada dibawa ke sini, belum ada produktif Itu kita apa? Keripik. Keripik Keripik dari apa? Batanghari, keripik kentang. Oh, keripik Kentang. Kayak mana tuh? Oh, keripik kayak ini ya. Bukan kentang enggak sih? Ubi enggak sih? Iya, ubi. Ubi. Keripik ubi. Enggak tahu. Ubi apa kentang itu. Keripik yang biasa-biasa itu lah, guys. Ya, jadi mereka itu waktu pelatihan di kewirausahaan. Habis nih, saking guyur. Alhamdulillah. Kenapa? Hmm. Dalgona Coffee. Nggak kopi. Jadi waktu pelatihan di kewirausahaan di Jambi itu ketemu sama teman-teman UMKM Batanghari. Jadi Azhar mereka tawarin untuk project keripik. Jadi ya udah gitu kan aku ambil gitu. Nah untuk jadi bahan percontohan di sini kalau misalnya sananya ya kita bahan perbandingan sih bahan mereka tuh seperti apa di sini gitu loh. Tapi feedbacknya belum kita kirim sih apa yang kita produksi di sini ke mereka karena jujur sampai hari ini pun juga belum ada produksi apapun itu kalau dari jenis makanan. Target kita tuh sebenarnya tuh anak-anak sekolah guys. Terus juga anak-anak kuliah. Nggak ada sampai kayak konsentrasi ke kuliner ada Tapi kan kuliner anak sekolah ini kan atau apa ini bang. Anak sekolah kan yang namanya uang jajan kan dikit tuh. makanya Nah itu coba tolong jelasi biar mereka nggak takut main ke kafe. gini sih sebenarnya gini kalau di Cafe Retro itu sendiri ini untuk teman-teman seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan di wilayah Kecamatan Lima Panjang bae itu banyak juga dari pas pertama kali kita ngebentuk Retro kita buka Retro itu banyak bilang oh itu di situ udah mewah nih sebenarnya tuh enggak. Ya namanya mewah pasti mahal ya. Iya namanya mewah tuh pasti mahal untuk pikiran mereka tuh mindsetnya seperti itu. Nah ini yang menjadi PR kita gitu. Nah jadi promosi itu kita lakuin terus gitu. Promosi untuk masalah budget harga itu kita promosiin terus gitu untuk kayak oh ini mereka harus tahu loh kalau di Retro itu walaupun dia seperti itu bukan aku tuh udah pernah bilang di Retro tuh mewah apa segala macam tuh enggak mewah bang. Ya alhamdulillah kalau misalnya seandainya tanggapan ada orang-orang luar ataupun kayak dari Yuda menganggap kalau di Retro itu alhamdulillah mewah apa kayak gimana. Nah cuman kalau dari aku sih sebenarnya apa ya? Kalau untuk budget gak usah khawatir. Intinya seperti itu sih. Untuk masalah budget tuh gak usah sampai khawatir segala macam untuk anak-anak sekolah. Mungkin 20 atau 30 ribu. Udah dapat makan sosis sama minuman. Mungkin pengen makan berat itu bang. Naskur berapa naskur? Air mineral kita gratis loh di sini. Mineral gratis. Makanan berat kalau 20.000 kan udah dapat ayam geprek, ayam bakar, soto. Udah dapat. Kalau menurut gua lu ini loh bang apa? Lo budget? Iya lo budget banget gitu. Iyalah, kan target kita anak sekolah sebenarnya. Iya. Kenapa nggak orang-orang dinas itu? Kalau dari pertama jujur, kalau dari yang pertama kalinya kita ngebentuk Retro itu karena nah ini kan dekat dengan kantor camat ya sebenarnya. Nah ini sentuhan untuk Pak Camat ini. Sama PLB ya. Om, izin. Izin Om. Omel. Iya. Sebenarnya tuh kita tuh targetnya di sini. Kenapa kita di sini? Kalau makan siang orang kantor itu ndak ke pasar lagi. Jadi manajemen ke sini Om gitu loh. Jadi kalau misalnya saya mau pesan makanan tuh di sini aja gitu. Iya, delivery bisa nggak nih? Apa? Delivery. Bisa. Mungkin atau apa? Kalau mau mesannya di mana nih gitu? Kalau nggak punya kontak owner atau ini? Nanti dah ditampilin Mbak nanti delivery itu di kontak nomor ini. Oh boleh. Ada kok ada. Di deskripsi aja. Di deskripsi boleh di deskripsi. Instagramnya, Facebooknya.
Yandri Wahyuda Simanjuntak Borombolo. Instagram para owner kalau mau DM gatal semua. Sebenarnya kalau podcast sama Yuda itu bukan baru pertama kalinya. Kalau dulu itu kita produktifnya untuk podcast di KCHPI dan untuk masalah sampah itu kan udah disinggung yang pertama kali tadi. Kalau sekarang kan udah beda lagi nih segmentasinya. Cuman podcast yang sebelumnya itu udah lama banget. Tahun lalu ya. Tahun lalu udah 1 tahun yang dari sebelum hari ini. Nah satu tahun 1 bulan itu. Pun kalau misalnya seandainya ada di recovery itu paling kita ngerekord musik doang. Iya. Gak ada yang lain. Gak ada. Podcast kayak gini nih yang ditunggu emang. Luar biasa ini YouTuber. Itu aja lah Bang. Oke lah, kasih pesan lah mungkin anak-anak muda yang pengangguran, bahkan itu kan kalau untuk data apa kelulusan setiap tahun kan banyak pengangguran kan, apalagi nyari kerja sekarang susah, pengen usaha, mungkin ada saran yang minim budget untuk usaha ini. Nah, Bang kan terkenal dengan apa entrepreneur nih. Iya. Kan sebenarnya tuh ajarinlah adik-adik nih. Maksud aku adik. gini sih sebenarnya tuh gampang sih, bukan gampang. Jangan jadi YouTuber. Gak ada uangnya. Gampang-gampang ini sih kalau untuk jadi entrepreneur itu sebenarnya tuh ikutin kemauan diri sendiri tuh minatnya kemana. Kalau misalnya seandainya mau terjun di bisnis usaha atau bisnis usaha bisnisman itu kayak pelajari dulu satu hal yang kayak bisa dijual gitu. Ada daya tariknya gitu dengan untuk bisa dijual gitu, seperti itu. Jadi eksperimen diri sendiri dulu. Ketika kalau misalnya seandainya sudah dapat nih satu hal yang bisa dijual, udah dapat feedback nih, udah dapat payment dari orang-orang, udah ada konsumen dan itu berbuah hasil ataupun ada keuntungan pribadi di situ, ya why not? Kenapa enggak dimulai ketika masih sekolah? Jangan sampai lulus sekolah baru nak nyari ini tuh segala macam. Kalau udah lulus pun juga nanti kalau misalnya seandainya bingung nyari pekerjaan, bisa kerja di sini, work in di sini. Iya dah. Ya, gitu. Apa kata-kata untuk kantor Una? Betul lah kata ketua. Dan masukin di deskripsi nanti betul lah kata ketua, betul lah juga kata. Oke, masuk anggota. deskripsi. Boleh lah. Oke. Jadi Fikri si Manjuntak Borong-Borong ini luar biasa dah. Fikri. Wakil ketua ya. Wakil Ketua Umum Karang Taruna Kecamatan Iba Panjang. Oke. Terakhir lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retro never dies.